Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Shirley. Di sebuah desa kecil, ia bekerja sebagai petani. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemaninya saat bekerja. Akhirnya, pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Ha. Baiklah, Tuan. Saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun. Rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi yang cantik. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun Emas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, timun emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, aku pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Shirley. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi, dengan syarat, apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku untuk disantap. Karena Mbok Shirley sangat amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya tersebut. Begini, tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari. Mbok Shirley semakin sayang pada timun emas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam. Kenapa Bunda belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak, anakku. Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Bunda akan menceritakan tentang semua dongeng untukmu. Hore, terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Shirley bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Bunda sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, apakah saya boleh ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Setelah Mbok Shirley sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Namun, ketika Mbok Shirley mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Shirley pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada timun emas. Bunda, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan saya juga takut berpisah dengan Bunda. Oh anakku, Bunda sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Paginya, raksasa datang kembali untuk menagih janji. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun. Cepat, serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang bocah. Anakku, cepatlah lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda.
Raksasa pun mengejarnya. Timun emas pun teringat akan bungkusannya. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu timun emas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya yang luar biasa, raksasa dapat melewatinya. Yang terakhir, timun emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya, timun emas dan Boshini hidup bahagia dan damai.